Ibu kedatangan Kang Dika, ini luar biasa pemuda asal Kabupaten Bandung membuat sepedanya dari bahan zin yang sudah tidak layak kita pakai. Kita bedah. Jangan sampai salah paham hanya luarnya saja yang dibungkusin. Enggak loh. Halo Kang Dika, luar biasa nih. Orang Kabupaten Bandung bisa menciptakan sepeda dari bahan zin. Dan yang paling membanggakan, beliau adalah menjadi juara satu terbaik di Dekana Award tingkat nasional. Dan ini lihat nih, Bu Selvi Gibran yang menandatangannya. Keren. Enggak Kang Dika, ceritakan. Oke, kalau misalkan ngomongin soal produk yang saya bawa ke sini, sebenarnya saya nggak cuma bawa produk, tapi saya bawa inovasi. Sebenarnya kita nggak cuma dari jeans aja, kita nyebut material kita itu fiber tekstil komposit. Kita bener-bener ngolah semua jenis kain, nggak cuma denim aja. Kayak ibu bilang tadi, biar orang nggak miskomunikasi pas pertama lihat misalkan ini tuh sepeda yang dibalut pakai kain denim, bukan. Ini tuh di bagian dalamnya ada limbah kain jenis lain, terus baru lapisan terluarnya itu ada limbah denim. Jadi pertama tuh kita dapetin sisa potongan kain kayak gini, yaitu kita dapetin dari konveksi dan juga teman-teman di Cibindewa. Ada juga kita dapet kain perca potongan kayak gini. Nah, Dari tukang jahit ya? Nah, ini dari tukang jahit, dari konveksi juga. Nah, kalau misalkan potongan kayak gini kita gunakan sebagai kita juga kebetulan nggak cuma bikin sepeda, kita juga bikin papan skateboard, dan kebetulan si papan skateboardnya itu anti patah. Dari limbah anti patah, itu kan sesuatu value yang jarang didapetin di limbah gitu. Nah, kebetulan yang ini tuh kolaborasi juga sama penjahit lokal. Ulunya itu seperti ini, ada sisa potongan, terus ada potongan lagi paling kecil bisa kita jadikan, ini namanya solid denim tube, dan itu digunakan khusus untuk sepeda. Nah, ada yang paling kecilnya lagi, ini residu kita bilang. Oh iya. Nah, si residu itu kita bisa olah jadi solid denim buat kayak gini. Nah, itu sifatnya multipurpose, bisa dijadikan poster, bisa dijadikan wall panel, macam-macam. Dan kita emang gak cuman selling, tapi kita juga pengen fokus di sustainability produknya. Kalau ini apa nih? Nah, ini board denim. Nah, ini tuh sebenarnya ada satu project dan produk. Ini produk baru sebenarnya. Lebih kecil dari sepeda, lebih kecil dari papan skateboard, dan itu sebenarnya belum launching. Tapi udah dibawa ke sini. Ya, di spill dulu. Bahan bakunya seperti ini dan produknya seperti apa ditunggu lagi ya. Tunggu ya launchingnya mau jadi apa. Semoga jadi inovasi yang terbaru dan terkeren. Ngomongin soal Kabupaten Bandung, jujur ya, resource-nya itu limpah. Di Kabupaten Bandung itu banyak banget industri-industri fashion, tapi teman-teman di industri fashion tuh belum mengarah ke sustainable fashion-nya. Dari kita sendiri, kita tuh emang bener ingin nyoba bagaimana si limbah ini tuh bisa menghasilkan punya value di produk, nggak cuman nilai jual beli, tapi juga bisa berguna untuk fungsinya yang lain. Tadi kalau misalkan balik lagi ke resource dari kain, terus dari sisa-sisa pengrajin juga. Terus kita kebetulan kan dari pengerasnya itu kebetulan dari polimer resin. Kita lagi beralih kebetulan. Saya juga sempat riset di daerah Arjasari, kebetulan di kaki Gunung Sanggar. Itu tuh ada resin alami, pengeras alami, tapi dari pohon pinus. Itu tuh bisa digunakan sebagai pengganti kita, supaya lebih alami. Nah, kebetulan lini produk baru kita tuh rencananya menggunakan si bentuk tersebut. Ini kan jadi luar biasa nih. Ini kan potongan-potongan ini ternyata ini jadinya nanti bisa jadi skateboard, bisa juga ya sepeda gitu. Nah, ini kan jadi luar biasa nih. Nah, Kang gini nih,
kan ibu tuh ingin menggalakkan juga nih di segi yang lainnya, karena ibu tuh kan gini, pinginnya tuh limbah itu sementara ini kan ya, limbah-limbah pakaian, limbah-limbah zin ini kan banyak sama warga itu tinggal buang atau dijadikan lap biasanya. Nah, bagaimana kalau misalkan seandainya kita adakan kegiatan supaya si limbah jin ini justru dikumpulkan gitu, dikumpulkan, apakah nanti Kang Dika bisa menampung nggak kalau misalkan ibu ada program nih menggerakkan ibu-ibu PKK gitu kan, Kabupaten Bandung, pokoknya mah jin itu jangan dibuang kalau ada yang udah nggak layak pakai gitu, nggak dijadiin lab gitu, tapi nanti ditampung misalkan, apakah nanti ada nilai jual beli atau tidaknya seperti apa? Kebetulan background pendidikan saya itu desain dan spesifik ke desain produk. Kalau ngomongin ide dan gagasan soal desain, udah makanan sehari-hari gitu. Iya. Itu bisa kita manfaatin di produk aja. Nah, kebetulan kita tuh ngembangin si wall panel juga, Bu. Nah, itu benar-benar dari limbah jin, residu bahan residu yang jin. paling susah yang diurai, paling susah diurai. Iya. Dan kalau misalkan ibu mau akomodir mereka kan Iya. itu sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Mungkin kan ya. Nah, paling kalau misalkan ke depannya kita juga perlu memikirkan untuk di tempat kita. Iya. Karena jujur untuk sampai saat ini kita masih terbatas Harapannya mah jangan sampai jadi sampah aja. Iya, betul. Tapi si sampah ini bisa jadi manfaat, dan yang terpenting mah jadi nilai jualnya lebih mahal mungkin ya. Bisa jadi lebih mahal, bisa 2 kali lipat gitu ya yang jadi itunya. Karena ini adalah merupakan ciptaan yang begitu luar biasa, kan nggak kebayang sama kita. Paling oke, mungkin ibu juga mikirnya gitu ya, awal-awal mikirnya pasti ini mah hanya luaran aja, besi luarnya dibungkus sama jin, tapi kan ternyata tidak seperti itu. Itu diolah, si bahan jin ini diolah menjadi bentuk yang cukup kuat, cukup bisa diduduki sama berat badan kurang lebih 115 kilo ya kalau nggak salah. Nah, ini untuk bisa menjadi suatu sepeda yang bisa dipergunakan. Pokoknya nama nanti pemirsa kita lihat, kita cek. Tapi sebelumnya ibu mohon maaf nih karena ibu pakai rok, jadi belum bisa dipakai tuh sepedanya seperti apa. Kalau ibu pakai baju olahraga kita lihat gimana nih mampunya sepeda ini sejauh mana gitu. Tapi kayaknya nggak jauh-jauhnya ibu mah dekat-dekat aja. Nah, selanjutnya ini himbauan juga khususnya ini untuk warga masyarakat Kabupaten Bandung. Jadi sebetulnya limbah yang ada di lingkungan kita, baik itu baju, zin ataupun yang lainnya, itu sebetulnya bisa dipergunakan dan juga bisa bermanfaat untuk kita. Daripada dibuang-buang menjadi sampah, lebih baik kita pergunakan, lebih baik kita kumpulkan dan nanti bisa menjadi satu karya yang begitu luar biasa. Oke, ini namanya Cigan Project Lab. Nama agak anehnya album udah ngora gitu tak. Nah, ini teh terinspirasi dari apa? Inspirasinya tuh dari nama daerah. Oh, Cigan. Mana tak Cisaleng tak itu? Belum jauh. Cigjit? Mana tuh? Kebetulan tempat saya lahir, tempat saya tinggal juga. Iya. Namanya tuh Tiga Istri. Atuh nama di Bojongsoang. Bojongsoang. Ternyata selembut jeung ibu. Kebetulan pas tugas akhir kuliah tuh ada proses riset dan juga development kan. Saya juga survei gitu ke penjahit sama ke konveksi yang ada di daerah Tiga Istri. Banyak ternyata, Bu, banyak banget. Dan saya tuh ngeliat kalau misalkan itu bisa dijadiin potensi gitu. Betul. Terus kenapa orang-orang yang menganggap Tiga Nipis sebagai kampung itu kenapa nggak mikirnya tuh ke pulau ini gitu? Iya. Nah, harapan saya gitu, karena agak maksa itu ada haknya tuh harapan. Oh, Ciganitri harapan. Cigan, keren juga ya. Jadi dari sebuah daerah dianggapnya daerah biasa,
Tapi ternyata oleh anak muda itu jadi keren, bener loh. Udah mah ditambah sekarang ciganiti bukan ciganiti dulu. Kalau dulu mah kalau ibu kayak ciganiti emang rada sieun kan. Pokoknya mah banyak balong-balong gitu kan. Ibu ngajak kepada anak-anak muda, jangan habis untuk tetap berkarya. Kalian harus gali semua potensi yang ada. Sebetulnya potensinya itu berada di lingkungan kita sendiri gitu. Nah itu kadang kan yang paling terdekat dan mungkin itu bisa sehari-hari kita pakai seperti itu. Ini contohnya Kang Dika.